Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhasiban nas wa itraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah dengan berbagai problem kehidupan kita yang kita hadapi selama ini. Kita banyak mengalami ujian-ujian dan kita yakin bahwa semua ujian yang kita alami itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka enggak diuji lagi. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seluruh manusia, bahkan bangsa jin juga, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin, ya, bangsa jin dan manusia, kemudian bangsa jin dan manusia ini diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beban syariat. Kemudian juga diberi berbagai macam ujian-ujian. Nah, setiap orang yang mengucapkan, ya, setiap orang yang mengucapkan ini wabil khusus, orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sudah barang tentu perkataan dan pernyataan semacam itu harus diuji. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sudah mengatakan kami beriman, kemudian dia tidak diuji. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya tujuan daripada ujian itu? Jadi manusia itu diuji, ada yang diuji yang menyenangkan berupa kekayaan, kesehatan, keturunan yang baik-baik. Ada pula manusia itu diuji dengan berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan, musibah-musibah, ya, seperti kemarin musibah corona yang memakan ratusan ribu dari saudara kita. Jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat siapa yang terbaik amalnya. Jadi kalau kita merenungi surat Al-Mulku ayat 2 juga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu semua siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dinilai. Ya Allah itu Maha tahu kita ini kayak apa, karena semua itu sudah ada takdirnya, ada tulisannya. Tetapi supaya kita tahu, itu maksudnya begitu. Supaya kita tahu nilai kita di sisi Allah itu bagaimana. Nah, itu ya yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Misalkan seorang yang tertimpa musibah, ya musibah itu berarti barang tentu sesuatu yang tidak mengenakan, misalkan sakit keras, ya musibah-musibah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya. Maka ketika dia menghadapi ujian itu mengucapkan alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Jadi ya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan kepadanya lah kami kembali. Orang semacam itu justru orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencontohkan sekalipun tali trompa sandalmu lepas, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi terkena macam-macam musibah. Dan itu merupakan tanda bahwa orang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak menyukai hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Kenapa? Ya karena setiap kita itu pasti menginginkan kalau diuji ya yang enak-enak saja, jadi orang kaya, jadi orang sehat, anak turun yang baik-baik, ya punya kekuasaan, rumah mewah, itu kepinginnya kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga membalik, kalau kita bisa beriman dengan kesenangan, maka diuji iman kita itu dengan kesengsaraan. Apakah masih tetap beriman kepada Allah? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada rahasianya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu senang dengan sesuatu padahal yang kamu senangi itu justru buruk bagi kamu. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran yang harus kita renungi setiap saat, karena kita setiap hari itu diuji oleh Allah. 1 kali 24 jam dalam hidup kita itu kita menghadapi ujian-ujian. Kalau kita ingin masuk surga, jangan dikira hanya biasa-biasa saja kita mengarungi kehidupan ini lalu masuk surga. Tidak. Tapi harus ada ujiannya, dan itu harus kita hadapi jamaah. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina ma'ahum walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah itu? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi jamaah rahmati Allah SWT, harganya surga itu ya harus dengan ikhlas menghadapi berbagai macam ujian dari Allah, seperti umat-umat dahulu. Sampai Allah mengatakan, ini mengatakan kepada sahabat loh, bukan kepada kita, pada sahabat Nabi yang sudah habis-habisan mereka itu berkorban untuk tegaknya agama. Namun ketika mereka ada yang bertanya, ya kita kok begini terus, ini gimana ini, kapan datang pertolongan Allah? Lah itu maka turunlah ayat ini, apakah kamu mengira bahwa kamu bakal masuk surga padahal kamu belum menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita pernah mengalami diuji berbagai macam cobaan-cobaan, penyakit, ya musibah, itu sebenarnya bagian daripada kehendak Allah yang baik buat kita untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk diridhoi kita masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua dicatat di sisi Allah sebagai hambanya yang beriman, bertakwa, dan sabar di dalam menghadapi semua ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.